Assalamualaikum Besti. Di video kali ini aku ingin bercerita tentang sopir taksi online yang masuk ke pasar malam gaib. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang. Ada seorang sopir taksi online, kita sebut saja namanya Pak Ino ya. Nah, kejadiannya itu pas pada malam Jumat, di pukul jam 12 malam, handphone Pak Ino pun berbunyi karena ada orderan masuk. Setelah Pak Ino menjemput penumpangnya, ia minta diantarkan pulang ke daerah Kaliwadas. Setelah Pak Ino selesai mengantar penumpangnya sampai di titik tujuan, Pak Ino pun teringat bahwasannya ada rumah temannya di daerah itu, sehingga ia pun menghubungi temannya bahwasannya ia ingin berkunjung ke rumahnya, dan kita sebut saja nama temannya Pak Ogi ya. Gi, saya ada di daerah tempat tinggalmu nih, kebetulan habis antar penumpang, aku mampir ya. Lalu Pak Ogi ini pun berkata, "Oke, kutunggu ya, jangan lama-lama." Nah, saat Pak Ino sedang berjalan menuju rumah temannya di pukul jam 1 malam, Pak Ino melihat ada pasar malam yang sangat ramai, dan entah mengapa hal itu membuat Pak Ino untuk berhenti untuk membeli sesuatu di sana. Awalnya Pak Ino berpikir, mengapa di jam-jam begini masih buka tuh pasar malam, dan banyak anak-anak kecil yang masih ada di sana. Ada yang berlari, tertawa, dan ada yang bermain komedi putar. Namun pada saat itu, Pak Ino tidak merasa ada keanehan. Pak Ino yang lagi duduk di dalam mobil sambil menghisap 2 batang rokok, sambil memandangi pasar malam. Saat itu rasanya Pak Ino ingin sekali turun untuk membeli sesuatu. Namun ketika Pak Ino mau turun mobil, tiba-tiba handphone Pak Ino berdering, yaitu dapat panggilan dari temannya, yaitu Pak Ogi. "Halo, udah sampai mana? Kok dari tadi belum sampai-sampai?" Lalu Pak Ino berkata, "Iya, sebentar lagi saya sampai. Saya mau beli makanan dulu di pasar malam." "Apa? Pasar malam? Udah cepet kesini sekarang, dan jangan turun untuk membeli apapun yang ada di sana," kata Pak Ogi. Setelah Pak Ino telah sampai di rumah temannya, Pak Ogi berkata bahwasannya Pak Ino tidak sampai-sampai dalam setengah jam. Namun Pak Ino berkata bahwasannya ia di sana cuman memakan waktu 10 menit karena cuman menghisap 2 batang rokok saja. Keanehan itu pun sudah menyelimuti pikiran Pak Ino. Singkat cerita, ketika jam 3 pagi Pak Ino pamit pulang karena Pak Ogi takut jika Pak Ino pulang sendirian dan akan mendatangi lagi pasar malam itu. Akhirnya Pak Ogi berinisiatif untuk mengantar Pak Ino pulang sampai ke rumahnya. Jadi pas di perjalanan, Pak Ino melewati lokasi yang dimana yang ia lihat tadi itu adalah pasar malam. Namun nyatanya itu adalah TPU alias kuburan. Tiba-tiba bulu kuduk Pak Ino berdiri dan berpikir, kemana pasar malam tadi? Mengapa tempat ini menjadi tempat pemakaman umum? Dan Pak Ogi berkata bahwasannya pasar malam yang tadi ia lihat bukanlah pasar malam yang nyata. Dan untung saja Pak Ogi melarang Pak Ino untuk tidak membeli atau memakan sesuatu yang ada di pasar malam gaib tersebut. Jika Pak Ino turun dan membeli sekaligus memakannya, akan dipastikan Pak Ino tidak bisa kembali ke dunia nyata karena lokasi pemakaman itu memang terkenal angker dan pernah ada kejadian ada motor terparkir di makam itu, namun orangnya hilang entah kemana.